Hari ini kita belajar dengan matrik. Apa itu matrik? Nah, sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi disebut matrik. Jadi, dalam matrik itu, anggota yang ditulis secara mendatar disebut baris dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak dalam suatu tanda kurung. Jadi nanti diberi kurung seperti ini. Kita akan lihat contoh penulisan penyusunan matrik. Nah, seperti ini. Di sini ada matrik A sama dengan dalam kurung A11, A12 dan seterusnya. Nah, itu merupakan anggota matriknya. Jadi anggota dari matrik A itu. Nah, yang di sini perhatikan, berarti itu yang dinamakan baris ke-1 karena mendatar. Jadi A11, A12, A13 sampai A1N merupakan baris ke-1. Jadi baris itu ditulis yang di depannya 1, 2. Jadi dia baris ke-1. A13 berarti baris ke-1 juga. Selanjutnya, nah sekarang kita ke bawahnya, mendatar ke bawah, itu merupakan baris ke-2. Dan seterusnya, misal banyak lagi baris dan yang terakhir berarti itu sebagai baris ke-n. Jadi ini yang di depan ini menyatakan barisnya. Ini menyatakan barisnya. Seperti itu. Sekarang kita berbicara kolomnya mana? Nah, ini. Jadi sekarang kita berbicara ini dulu. Berarti ini sebagai kolom ke-1. Kita lanjutkan. Nah, ini berarti kolom ke-2. Kita lanjut lagi di sini. Berarti dia kolom ke-3 dan seterusnya sampai paling belakang. Nah, ini kita sebut kolom ke-n. Kolom ke-n. Nah, perhatikan huruf-huruf di belakang ini. Ingat, dia menulisnya di pojok kanan bawah, jadi tidak sejajar lagi. Misalkan yang ini A1N berarti A1N. Jadi penulisannya seperti itu. Baris berarti ini jadi baris ke-1, ini baris ke-2 dan seterusnya masih banyak. Inilah baris ke-m. Kita lanjutkan. Sekarang contohnya. Nah, ini contohnya P sama dengan dalam kurung 25, 20, 87 dan seterusnya. Nah, berarti ini di sini apa? Baris pertama, ini baris kedua, di sini baris ke-3. Selanjutnya yang ini berarti kalau mendatar baris, kalau vertikal dia kolom pertama di situ. Ini sekarang kolom kedua, di sini kolom ke-3. Nah, perhatikan merupakan matrik P. Anggota baris pertama. Tadi mana baris pertama? Iya, jadi baris pertama itu 25, 20 dan 87. Sekarang anggota kolom pertama. Kolom pertama yang tadi kita lihat, sudah kita sebutkan, berarti 25, 20 dan 87. Jadi baris pertama, kolom pertamanya 25, 12 dan 1. Sekarang anggota baris kedua kolom
3. Baris kedua. Baris kedua berarti kita ganti warna dulu biar kelihatan. Baris kedua berarti ini. Nah, tapi ada lanjutannya, bukan cuma baris kedua tapi kolom ketiga. Jadi dari baris kedua kolom ketiga kita hitung 1, 2, 3. Ya, berarti di sini berapa? 7, 11. Jadi kalau dia 2 syarat berarti disebutkan baris kedua. Ikuti dulu baris keduanya mana. Kolom ketiga dihitung kolom ketiga. Sekarang kita ordo suatu matrik. Ini misalkan matriknya ini ordo. Apa itu ordo? Sebelumnya penulisan nama suatu matrik umumnya menggunakan huruf kapital. Jadi ini kita selalu menggunakan huruf kapital. Pada umumnya menggunakan huruf kapital, bisa A, B, C sampai Z, bebas sesuai selera. Matrik tersebut disebut matrik P, seperti yang Ibu lingkari. Nah, matrik P memiliki 3 baris dan 4 kolom. Kok bisa? Nih, kita hitung barisnya. 1, 2, 3. Kemudian 3 baris. Sekarang kolomnya 1, 2, 3, 4. 4 kolom. Pas 3 baris, 4 kolom. Sehingga ordo matrik P yaitu 3 kali 4. 3 kali 4. Jadi silakan nulisnya jadi 3 kali 4. Jadi ordo itu adalah baris kali kolom. Jumlah barisnya ada 3, kolomnya 4, berarti ordonya 3 kali 4. Ordo atau ukuran matrik. Ada yang menyebut sebagai ukuran matrik. Jika suatu matrik mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matrik tersebut adalah M kali N. Nah, jadi kalau barisnya M, kolomnya N, berarti dia M kali N. Jadi kalau barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3. Kalau barisnya ada 1, kolomnya 2, ya 1 kali 2. Itu ukuran. Bukan dihitung 2 kali 3 sama dengan 6, tidak. Jadi hanya ditulis 2 kali 3, 1 kali 2. Itulah ukuran, jadi tidak dihitung. Kita lanjutkan lagi. Sekarang perhatikan matrik berikut. Nah, di sini ada matrik A, ada matrik B, dan ada matrik C. Kita sedang belajar ordo. Nah, ini ordo A 1 kali 4. Kok bisa 1 kali 4? Lihat, ada berapa barisnya? Oh, hanya 1. Kolomnya itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka ordonya 1 kali 4. Kemudian matrik B. Ada berapa barisnya? 1, 2, 3. Ada berapa kolomnya? 1, 2. Sehingga matrik B, ordo matrik B sama dengan 3 kali 2. Kita lanjutkan ke matrik C. Ada berapa barisnya? 1, 2. Kolomnya 1, 2, 3. Sehingga ordo matrik C 2 kali 3. Sudah paham untuk ordo? Kita lanjutkan. Sekarang kita berbicara matrik khusus. Ada matrik khusus. Yang pertama, matrik persegi. Kita mempelajari matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi banyaknya baris sama dengan banyaknya
kolom. Lihat contohnya, A sama dengan matriks A 2, 4, 3, negatif 6. Kemudian matriks B 2, 5, 3, 0, 1, 4, 1, 1, 8. Sekarang kita lihat matriks A-nya, barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya 1, 2. Sehingga ordo A, jadi matriks A bisa kita tulis A, gitu, itu sudah matriks A. Ordo A, ordo jadi ukurannya 2 kali 2, makanya dia dinamakan matriks persegi. Sekarang matriks B, barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Sehingga ordonya 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Itu yang dinamakan matriks persegi. Kita lanjutkan matriks khusus yang kedua, matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang berordo 1 kali n. N-nya berapa? N berapapun bilangan asli lebih dari 1. Jadi bisa 1 kali 2, 1 kali 3 untuk ordonya. Kita lihat contohnya. Contoh matriks baris. Q sama dengan 2, 5. Ada berapa barisnya? Iya, barisnya ada 1. Sekarang P 3, 4, negatif 1. Barisnya 1 baris juga. R 1, 4, 5, 6. Jadi semua hanya 1 baris. Itu namanya matriks baris. Kolomnya berapapun lebih dari 1. Ini ada 2, yang ini ada 3, R ada 4. Jadi ini 1 kali 2, di sini 1 kali 3, di sini 1 kali 4. Itulah yang dinamakan matriks baris. Matriks khusus selanjutnya yakni matriks kolom. Setelah matriks persegi, matriks baris, sekarang matriks kolom. Kalau matriks kolom atau matriks lajur. Jadi ada berapa buku yang menyebut lajur, ada berapa buku kolom. Jadi sama. Matriks berordo M kali 1, sekarang dibalik. Jadi yang 1 itu kolomnya. Contoh perhatikan. P, nah sekarang ada 1 kolom 3, 4, Q, 1, 3, 5 nih. Ini kolomnya 1. Ini kolomnya 1 juga. Jadi kalau ordo P sama dengan berapa kali 1? Lihat barisnya 1, 2, berarti 2 kali 1. Kalau ordo Q berapa kali 1? 1, 2, 3. 3 kali 1. Jadi itu tadi matriks khusus. Ini ada ordo P 2 kali 1, ordo Q 3 kali 1. Kita lanjutkan. Transpos matrik. Transpos suatu matrik adalah perubahan matrik sedemikian sehingga baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi transpos suatu matrik itu merubah baris diubah jadi kolom, anggota dari kolom diubah menjadi baris. Nah, transpos matrik dinyatakan dengan notasi ini. Jadi penulisan transpos matrik itu diberi pangkat T. Bisa T kecil boleh, T besar boleh. Ini kalau matriknya A berarti A transpos. Kalau matriknya P, transposnya berarti P transpos. Kalau matrik Q berarti Q transpos. Boleh pakai transposnya T besar boleh, T kecil boleh. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini kita menggunakannya matriks A. A sama dengan 2, 5, 7, 1, 3, 4. Sehingga nah, jelaskan dulu. Hapus dulu yang tadi.
perhatikan barisnya 2, 5, 7, 1, 3, 4. Karena transpos baris 257 kita ubah jadi kolom. Nih, jadi kolom ke bawah. Nah, 1, 3, 4 mendatar ini berarti diubah jadi kolom juga, jadi ke bawah 1, 3, 4. Jadi angkanya tetap, tapi hanya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi ini aja udah baris jadi kolom, selesai. Nah, sekarang kita ke kesamaan matrik. Dua buah matrik dikatakan sama apabila ordonya sama dan elemen-elemen atau anggota-anggota yang seletak pada kedua matrik sama. Diketahui matrik sebagai berikut. Nah, di sini langsung kita ke contohnya. Ada matrik K dan L. Jika matrik K sama dengan L, maka tentukan nilai X dan Y-nya. Nah, kalau kesamaan itu seperti itu. Jadi kalau kesamaan itu ordonya sama. Mana ordonya sama? K ini berapa? 1, 2. 2 kali 1, 2, 3. L-nya 1, 2. 2 kali 1, 2, 3. Jadi matrik K sama dengan L. Syaratnya yaitu ordonya harus sama. Kalau di sini K dan L-nya masing-masing 2 kali 3. Bagaimana kalau ordonya tidak sama? Kalau ordonya tidak sama, berarti matrik itu tidak ada kesamaan. Nah, yang namanya kesamaan berarti anggota yang seletak itu sama. Sebenarnya mohon maaf, di sini ada kesalahan ketik. Di sini harusnya matrik L-nya bukan 2, tapi di sini 7. Biar jelas. Duanya diganti, di sini 7 karena kesamaan matrik jadi harus sama. Baik, di sini matrikanya 7, 6, 5, 3, negatif Y, 2. L-nya itu, sehingga yang namanya kesamaan matrik, elemen-elemennya harus sama. Jadi baris pertama, kolom pertama harus sama, baris pertama, kolom kedua juga harus sama, dan seterusnya. Ini juga harus sama dengan ini. Jadi yang seletak itu harus sama. Di sini 7 dengan 7 sama. Nah, sekarang karena kita mencari X, kita lihat yang ada X-nya itu tadi 3X. Di sini ada 6. Sehingga sama dengan 3X. Jika dananya jika X sama dengan 6 dibagi 3. Nah, di sini kita dapat 1, 6 dengan 3X. Sekarang elemen anggota baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ini baris kedua, kolom kedua, berarti di sini min Y. Berarti min Y sama dengan ini 5X. Min Y sama dengan 5X. Min Y sama dengan, karena X-nya sudah ketemu 2, berarti 5 kali 2. Min Y sama dengan 10, sehingga Y sama dengan negatif 10. Jadi didapat X-nya 2, Y-nya negatif 10. Ya, sekarang ini latihan soalnya. Silahkan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa disebutkan nama dan kelas kalian. Sini ada matrik P. Soal pertama, sebutkan anggota matriks P baris ketiga kolom kedua. Hati-hati, baris ketiga kolom kedua. Soal nomor 2, sebutkan anggota matriks P baris kedua kolom kedua. Nomor 3-nya, sebutkan anggota matriks P baris pertama kolom kedua. Mana baris pertama dulu, kemudian hitung kolom kedua. Silakan. Nanti ada
7 soal. Jadi nomor 1 apa jawabannya, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jadi langsung sebutkan jawaban akhirnya saja. Sekarang di sini perhatikan matrik berikut. Matrik P sama dengan itu. Soal nomor 4, tentukan elemen atau anggota pada baris pertama dan kolom ketiga dari, hati-hati, baris pertama kolom ketiga dari P transpos. Jadi bukan matrik P, tapi P transpos, baris pertama kolom ketiga. Jadi harus dicari P transpos dulu, baru mana anggota baris pertama kolom ketiganya. Seperti itu. Itu nomor 4. Untuk nomor 5, perhatikan matrik Q. Q-nya sama dengan itu. Soalnya, tentukan elemen atau anggota dari baris pertama kolom ketiga dari Q transpos. Q transpos. Jadi kalian harus mencari Q transpos dulu. Kemudian sebutkan elemen atau anggota baris pertama kolom ketiganya. Baik, nomor 5. Sudah jelas? Kita lanjutkan. Soal nomor 6 dan 7 berupa kesamaan matrik. Tentukan nilai A dan B dari soal kesamaan berikut. Ingat, yang namanya kesamaan, jadi yang seletak itu harus sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti yang ini nomor 7, ini dengan ini dengan itu, ini dengan ini dengan. Tapi cari yang ada variabel A dan B-nya saja, karena yang kita cari adalah variabel A dan B. Ada 7 soal. Silahkan dijawab di kolom komentar, beri nama dan kelas. Sudah paham? Hanya 7 soal. Baik. Selamat belajar, semoga bermanfaat.